akan terjadi perang-perangan secara logika, akan terjadi perang-perangan secara substantif. Muhaimin Iskandar beberapa waktu yang lalu saya kira sudah memulai satu diskursus yang saya kira saya sebut sebagai prakondisi untuk debat malam ini. Ketika Muhaimin bicara tentang tol itu tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Itu kan ingin menjelaskan bahwa infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di negara ini tidak terlampau menjangkau kalangan-kalangan masyarakat secara umum, terutama kelas menengah ke bawah. Nah, saya berharap Gus Muhaimin ini akan menjadi trendsetter di mana pembicaraannya di ruang publik selama ini itu disampaikan secara terbuka, terutama kepada Mas Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu adalah sebagai replika dari politiknya Pak Jokowi. Jadi Gus Muhaimin kita berharap serang dong, kritik dong. Jangan hanya ngomong di belakang, pas ada orangnya nggak berani ngomong, kan kira-kira begitu. Kira-kira berani nggak? Nah yang kedua, Mahfud MD. Orang ini kan dikenal sebagai sosok yang peluru tanpa kendali, katanya begitu. Kita berharap Mahfud MD yang peluru tanpa kendali, orang Madura yang suka belak-belakan, bicara apa adanya. Bahwa nggak mungkin ada investasi, bahwa nggak mungkin pertumbuhan ekonomi itu bagus, termasuk tentang infrastruktur yang baik, kalau supremasi hukumnya itu tidak bisa ditegakkan di atas segala-galanya. Jadi bagi saya, melihat Mahfud MD, melihat Muhaimin Iskandar itu akan nyerang Gibran Rakabuming Raka. Seperti halnya terjadi pada debat capres yang pertama, di mana Pak Prabowo itu dikeroyok. Karena Pak Prabowo itu dianggap sebagai representasi dari pemerintah Jokowi saat ini. Gibran adalah representasi dari pemerintah, replika dari politik Pak Jokowi. Jadi segala hal yang mau dikritikkan terkait dengan negara ini, ekonomi, infrastruktur, tentang APBN dan seterusnya, mumpung nanti malam ada Mas Gibran Rakabuming Raka, kritik-kritik kerasnya itu harus berani disampaikan secara vulgar dan lugas. Gitu Pak, harapan kita Pak. Oke.